Selamat pagi teman-teman, salam Star Podcast. Semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat berjumpa dengan saya, Diah Ayu. Pada obrolan kita hari ini, kita akan berbincang santai dengan narasumber kita, Ibu Wening Sri Wulandari, selaku PLT Kepala Pustarhut. Penasaran kan tema apa yang akan kita angkat pada pagi hari ini? Yuk ikuti saya. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan berbincang santai tentang pengaruh utamaan gender untuk mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Menarik bukan? Saya yakin dua istilah ini sudah sering kita dengar. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Wening Sri Wulandari. Selamat pagi Bu Wening. Selamat pagi Mbak Ayu, alhamdulillah sehat. Bagaimana sehat Bu ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong Bu, sebelum kita menuju ke topik utama kita nih Bu, ada sesuatu yang bikin saya benar-benar penasaran tentang nama Pustarhut. Nah, sebenarnya ini banyak sekali yang tanya kepada saya nih Bu, apa sih Pustarhut itu, kemudian itu di mana dan tugasnya apa gitu Bu? Bisa tolong diceritakan sedikit Bu mungkin tentang Pustarhut itu? Ya, Pustarhut ini adalah akronim dari Pusat Standarisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, gitu ya. Jadi Pustarhut ini digunakan agar kita lebih mudah ingat, lebih mudah kenal gitu. Jadi agar masyarakat lebih bisa mengenal Pustarhut lebih dekat, dan sebetulnya Pustarhut ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk branding lembaga kita yang memang merupakan lembaga baru gitu Mbak. Oh gitu ya Bu, jadi untuk branding gitu ya Bu ya? Iya, iya. Nah, jadi memang kalau menurut saya sih Bu ya, Pustarhut ini akronimnya simple dan mudah diingat dan menarik juga karena star, ada kata-kata star di situ. Dalam pikiran saya muncul itu bintang yang bersinar terang gitu Bu. Apa memang sengaja dibikin akronimnya seperti itu Bu? Ya, wah jeli sekali nih Mbak Ayu ya. Jadi memang kita sengaja menonjolkan kata star gitu, dengan harapan agar Pustarhut ini bisa menjadi bintang dalam bidang standarisasi dan juga bisa menjadi penerang bagi publik, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat terkait dengan perumusan standar, pengembangan standar, penilaian kesesuaian standar dan sebagainya, yang itu memang menjadi tugas Pustarhut yang akan kita emban ke depan gitu Mbak. Oh, keren sekali Bu. Jadi memang ternyata makna dari Pustarhut ini sangat dalam ya, dan semoga saja kedepannya juga bisa sesuai dengan akronimnya ya, STAR gitu. Jadi amin, bisa amin. Bersinar terang gitu Bu ya, dan bermanfaat untuk banyak orang ke depannya. Oke Bu, jadi sekarang langsung menuju ke topik nih Bu, mengenai pengaruh utamaan gender. Yang menarik di sini kan terutama sosok Ibu Wening sendiri sebagai seseorang pemimpin yang mewakili gender di KLHK, dan tentunya mengemban tugas yang berat dan sangat menjadi tantangan yang besar gitu Bu ya. Jadi kenapa tantangannya besar? Karena memerlukan kesiapan pemikiran strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai output yang luar biasa. Ini menurut saya menarik ini Bu. Jadi kalau boleh jujur Bu Wening, untuk sebagai pemimpin yang mewakili keterwakilan gender, apakah ada kesulitan dalam melaksanakan tugas dan bagaimana mengatasi itu Bu? Ya, memang dalam menjalankan tugas kan tidak selalu semuanya berjalan mulus ya gitu. Tapi saya lebih suka menggunakan kata tantangan daripada kata kesulitan gitu. Jadi tantangan utama kita adalah sebetulnya di dalam time management, memanage waktu, bagaimana bisa menyelesaikan beragam tugas yang dalam waktu bersamaan dan juga mungkin memiliki tingkat kepentingan yang sama. Jadi tantangan utamanya kita harus bisa multitasking, memanfaatkan waktu dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang ada ini secara sistematis, begitu ya. Dan di satu sisi kan sebagai perempuan kita juga dituntut untuk membagi peran juga di rumah, kita sebagai pendamping suami, sebagai ibu, dan juga dituntut untuk memberikan waktu untuk keluarga. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar karena kita juga tidak mau menyalahi kodrat kita sebagai wanita. Jadi menurut saya itu
sebuah tantangan di balik layar begitu ya bagi seorang pemimpin perempuan, dan bukan berarti bahwa pemimpin laki-laki juga tidak memiliki tantangan, pasti ada, tetapi mungkin jenis tantangannya akan berbeda sebagai seorang pemimpin laki-laki ataupun perempuan. Mungkin itu Mbak. Nah ini saya setuju sekali nih, dan karena kita sebagai perempuan biasanya kan juga dilematis gitu ya Bu, ingin memiliki karir yang bagus, tetapi di sisi lain kita tidak bisa meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan gitu ya. Iya, itu harus tidak bisa dihindari. Iya. Nah ini menurut saya tadi dari pernyataan Bu Werning ini sangat inspiratif ya, karena dari semua itu kita jangan menganggapnya sebagai kesulitan, tapi sebagai tantangan yang harus dihadapi. Tapi kuncinya tadi ya Bu ya, sepertinya time management itu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Oke Bu, langkah strategis apa yang Ibu lakukan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi bagi institusi? Ya, sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siapapun akan diberikan kesempatan yang sama begitu ya untuk mengembangkan diri, untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi institusi. Dan ketika kita bicara gender, itu sebetulnya tidak hanya bicara perempuan tetapi juga lelaki di dalamnya. Jadi kesempatan ini juga kita berikan tidak hanya dalam hal-hal teknis begitu ya, tetapi juga bagaimana laki-laki dan perempuan ini memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri, meningkatkan investasi diri untuk bisa berkinerja dengan baik. Dan sebetulnya langkah strategisnya menurut saya simpel saja. Jadi kita pengaruh utamaan gender ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi say no to discrimination, anti diskriminasi gitu, sehingga laki-laki dan perempuan ini dapat bersinergi untuk bisa menghasilkan sesuatu, berkontribusi secara bersama-sama. Dan saya rasa sinergi ini merupakan suatu sinergi positif yang nanti tentu hasilnya akan lebih maksimal gitu daripada kita kerjakan sendiri-sendiri. Nah, mungkin begitu. Nah, ini luar biasa sekali nih Bu. Jadi begitu pentingnya memaknai gender ini dalam pencapaian suatu institusi. Jadi tadi kuncinya itu ya Bu ya, say no to discrimination. Ya, gitu Bu. Luar biasa, inspiratif sekali. Apakah ada gagasan atau ide dari pengaruh utamaan gender ini yang selaras dengan SDGs? Ya, sebetulnya SDGs ini kan memiliki 4 pilar utama. Salah satunya adalah pilar untuk pembangunan ekonomi. Nah, pilar ini memang dimaksudkan untuk mendapatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, saya rasa hal ini menjadi satu celah begitu ya, bagaimana perempuan bisa berkontribusi sesuai dengan peran yang dimiliki. Sudah nggak aneh lagi saya rasa bahwa perempuan ini juga menjadi salah satu penopang perekonomian keluarga. Banyak kesempatan yang bisa dilakukan dengan tetap bekerja di rumah tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai perempuan di rumah. Dan banyak sektor yang bisa kita tekuni, misalnya sekarang lagi marak nih usaha online begitu ya, yang paling dekat dengan kehidupan wanita sehari-hari, misalnya dalam bidang kuliner, masakan, ataupun bidang-bidang lain yang memang sehari-hari dikerjakan. Dan mungkin bagi perempuan yang tinggal di daerah yang sudah relatif maju begitu ya, dengan jangkauan teknologi yang cukup, saya rasa peran tadi sangat mudah dikerjakan. Nah, bagaimana dengan perempuan yang memang berada di daerah yang di sekitar hutan misalnya gitu, dan itu sebetulnya juga tidak ada halangan begitu ya, banyak sekali kesempatan yang bisa diambil. Sekarang juga marak juga nih perempuan-perempuan ini sebetulnya jeli gitu ya, jeli melihat sekitar, memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sudah banyak juga kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok masyarakat yang memang mengoptimalkan potensi yang ada di sekitarnya. Dan tidak sedikit juga kelompok tani yang anggotanya semuanya wanita. Memang saya sepakat sekali Bu Ning. Jadi memang perempuan ini unik ya Bu ya, punya peran yang luar biasa menurut saya. Jadi bisa sebagai istri, kemudian juga sebagai ibu, tapi juga tidak menutup kemungkinan sebagai sosok yang bisa membantu perekonomian keluarga gitu ya Bu.
Jadi kuncinya adalah pemberian kesempatan dan peran yang sama ya Bu ya, dan ini sudah harus diinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menarik sekali menurut saya Bu. Ya betul Mbak, tapi perlu diingat ya teman-teman juga bahwa kesetaraan dan peran ini jangan sampai kebablasan, itu kuncinya. Jadi kita sebagai perempuan tetap memiliki keterbatasan, mungkin bisa dibilang begitu. Ketika kita hamil, kita melahirkan, kita menyusui, tentu saja ada ruang-ruang yang tidak bisa kita tabrak gitu. Jadi tetap kita harus memperhatikan hal itu dengan bagaimana bisa menyesuaikan dengan keterbatasan ruang tadi agar kita tetap eksis. Dan satu lagi, jadi dengan adanya kesetaraan peran, kontribusi yang besar dari perempuan, begitu jangan sampai juga akhirnya menjadikan laki-laki atau para suami ini lalai gitu ya, tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya atau mungkin bentuk-bentuk lainnya. Saya sepakat nih Bu. Kita boleh meningkatkan karir juga, tapi kita tidak boleh kebablasan gitu Bu ya. Jadi tetap harus mengingat kodrat kita sebagai perempuan gitu, yang sebagai istri dan juga ibu buat anak-anak gitu ya Bu ya. Terus ini kan saya baca-baca tentang SDGs nih Bu. Jadi ada salah satu goals-nya itu adalah tentang gender equality atau kesetaraan gender. Dan di sini kan kita tahu bahwa ini adalah concern yang ada di tataran global gitu Bu. Jadi menurut Ibu, menurut pribadi Ibu ya, ini seberapa penting sih kesetaraan gender itu dan apa yang akan kita hadapi ke depannya gitu Bu? Ya, Mbak Ayu, tadi kita sudah ngobrol banyak ya terkait dengan kesetaraan dalam bidang ekonomi begitu. Jadi bagaimana perempuan ini bisa membantu berkontribusi di dalam menopang perekonomian keluarga. Dan dalam hal ini kesetaraan gender saya rasa sangat penting agar perempuan ini menjadi tenaga produktif, memiliki pendapatan sendiri sehingga punya pendapatan secara nyata gitu. Karena dalam banyak hal masih banyak loh perempuan-perempuan ini yang tidak dibayar. Ya, salah satu contoh simpelnya adalah ketika perempuan ini mengerjakan semua tugas-tugas di rumah gitu ya, yang mulai dari mengurus rumah, membersihkan rumah dan sebagainya. Ini yang suka lupa gitu, ketika kita memiliki asisten rumah tangga kan ada pengeluaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi dilakukan oleh perempuan. Dan ini menjadi satu tantangan juga ke depan. Dan selain itu pada umumnya juga wanita ini memiliki keterbatasan di dalam akses modal gitu. Mungkin artinya bahwa masih banyak juga dijumpai bahwa aset-aset yang dimiliki ini pada umumnya dimiliki atas nama suami gitu. Dan ini kan juga suatu tantangan juga gitu menurut saya. Dan multi peran dari perempuan ini juga tertuang begitu ya di dalam mendidik anak-anak. Para suami laki-laki biasanya ini menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak ini kepada istrinya begitu ya. Padahal sebetulnya kan ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi ini juga kesetaraan di dalam peran, tidak hanya dalam kesetaraan gender secara umum, tetapi juga kesetaraan peran di dalam keluarga. Ini menurut saya juga sangat penting. Dan perempuan juga memiliki peran sebagai edukator, terutama terhadap anak-anaknya. Dan juga ada satu hal yang menarik nih, pewaris pengetahuan. Jadi mewariskan pengetahuan yang dimiliki, karena dia memiliki akses untuk lebih banyak untuk mendidik anak-anaknya. Tentu saja pengetahuan yang dia miliki akan tertransfer begitu ya, dari hal-hal yang sederhana, misalnya bagaimana cara memasak, bagaimana cara menata rumah begitu. Jadi ini menurut saya satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ke depan, bagaimana kesetaraan gender ini bisa memberikan sesuatu yang lebih nyata lagi begitu bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Mbak Ayu. Baik Bu.
Jadi kalau mendengar penjelasan dari Bu Ning tadi, sepertinya tuh kita perempuan itu memegang peranan yang sangat penting sekali ya Bu ya untuk membentuk generasi di masa depan gitu ya. Iya, betul, Jadi memang kesetaraan gender ini sangat penting. Nah ini menarik sekali Bu obrolan kita pada pagi hari ini. Cuman sayang sekali waktu kita terbatas. Jadi itu mungkin adalah pertanyaan terakhir saya Bu tadi. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya, ini inspiratif sekali karena kita bisa mendapatkan pencerahan tentang bagaimana pengaruh utamaan gender. Terima kasih Bu Ning atas waktunya, terima kasih juga atas gagasan serta ide yang pastinya inspiratif untuk kita semuanya. Kita tercerahkan sekali nih tentang pengaruh utamaan gender ini. Semoga sukses selalu ya Bu, dan sehat-sehat terus. Amin, amin ya, semoga bermanfaat Mbak. Amin. Ya. Baik teman-teman Star Podcast, itu tadi obrolan santai kita dengan Ibu Ning. Saya yakin banyak manfaat yang kita dapatkan dari obrolan kita tadi. Menarik bukan topiknya? Teman-teman bisa loh memberikan ide topik di Star Podcast selanjutnya. Salam Star Podcast, dadah!